Allah, nur langit dan bumi, cahayanya bagaikan miskah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastab'ifu ta'ifatan minhum. طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
العالمين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngopi TV, kita kembali berjumpa di malam ini
di acara Ngobrol Persatuan Islam, Ngopi TV. Dan sebagaimana biasa, kita akan mengkaji, berdiskusi, dan tanya jawab. Dan tentunya telah menghadirkan guru kita, Al-Mukarram Kiai Miftah Fauzi Rahmat. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Yai selalu dalam keadaan sehat. Amin Terima ya kasih rabbal alamin. Presiden, keluarga, saudara semua juga insya Allah. Terima kasih Yai. Dan untuk tema malam ini kita akan sama-sama mendiskusikan kajian akhlak dalam doa-doa. Dan sebagaimana kita mungkin sama-sama ketahui, dalam doa-doa kita akan banyak sekali mungkin hal-hal yang berhubungan dalam keseharian kita, tentunya terkait dengan bagaimana kita adab dalam doa, juga mungkin kita akan mempelajari apa sih yang kita baca dalam doa-doa yang sering kita panjatkan. Dan tentunya dari doa-doa tersebut kita akan mendapatkan hal-hal yang tentunya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan sama-sama mendengarkan mungkin dari pengantar dari Yai Miftah mengenai tema malam ini. Kami persilahkan Yai Miftah. Alan Nabi wa ali sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Presiden, kawan-kawan kru, saudara sekalian rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahu syarif warzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu. Saudara sekalian rahimakumullah, usulan tema kali ini berangkat dari perbincangan kami setelah beberapa waktu yang lalu pada tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah kita berdoa dan mengambil keberkahan dari jemaah haji di tanah suci. Kita semua di berbagai tempat melantunkan doa-doa yang indah pada hari yang penuh berkah itu. Dan dalam perbincangan kita pahami bahwa ternyata doa-doa yang dilantunkan itu di dalamnya ada kajian teramat indahnya, terutama tentang akhlak. Begitu barangkali awalnya. Nah, saya ingin membahas tentang doa ini dengan menunjukkan keistimewaan kedudukan doa di dalam Islam. Agama Islam ini istimewa. Ada dalam agama yang disebut dengan doruriyah, sesuatu yang tidak terpisahkan dari agama. Tapi ada juga yang disebut dengan khosois, yaitu karakteristik atau keistimewaan agama. Nah, Islam ini istimewa karena punya Ka'bah, Baitullah, kiblat yang satu kemana saja, di mana saja kaum muslimin berada, mereka menghadapkan wajahnya ke arah kiblat untuk beribadah. Seruan persatuan itu sebetulnya tidak pernah berhenti. Tidak hanya 5 kali dalam sehari kita sholat mempersatukan, menghadap wajah kita pada titik yang sama. Tapi kalau kita melihat dengan bumi yang berputar, maka sebetulnya gerakan sholat, gerakan orang yang sholat tidak pernah berhenti, selalu ada di muka bumi ini. Artinya gerakan persatuan itu setiap saat dicontohkan oleh pilar-pilar Islam. Nah, Islam istimewa karena punya ibadah.
ibadah haji, ibadah puasa, lalu sholat, Al-Quran, kitab yang terpelihara, keistimewaan-keistimewaan Islam. Pada saat yang sama, Islam punya doa. Tentu setiap agama, setiap keyakinan mewariskan tradisi, menghubungkan diri dengan Sang Maha Segalanya dalam berbagai bentuknya. Nah, yang istimewa dalam Islam ini adalah bahwa doa-doa itu diwariskan turun-temurun, diamalkan bukan hanya oleh kita, tapi jauh generasi sebelum kita yang memanjang sampai pada generasi bahkan zaman para nabi. Tentu kita boleh berdoa dengan kalimat kita sendiri, bahasa kita sendiri, keinginan kita sendiri, tetapi ada keistimewaan dalam Islam ketika para teladan agung, para nabi, orang-orang soleh mengajarkan murid-muridnya, generasi setelahnya dengan kalimat-kalimat yang indah, dan itu kemudian dipelihara. Nah, karena ia diamalkan, dipelihara, dijadikan tradisi, sesuatu yang istimewa dalam agama, maka pada kandungan doa itu bukan sekedar dalam tanda petik menyampaikan kekurangan kita, keinginan kita, masalah kita, tapi pada saat yang sama ada nilai-nilai agama yang kemudian ditanamkan dalam tanda petik. Saya mengatakan tanda petik karena ini menurut saya sesuatu yang sifatnya itu Gusden, insya Allah ilahiyah. Jadi bukan rekayasa manusia dengan sengaja memasukkan ajaran akhlak ini ke dalam doa ini. Tetapi ini sifatnya ilahiyah dalam artian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para teladan agung itu. Sehingga doa yang diajarkan di dalamnya juga ada pengenalan sebetulnya bukan hanya terhadap akhlak, tapi juga terhadap nilai-nilai keislaman, ma'rifat keislaman. Secara tidak langsung, kita bisa belajar Islam dari doa. Kita bisa belajar akhlak Islam dari doa. Dari kandungan doa, kalimat-kalimat yang dipilihkannya. Ya, sebagai pengantar barangkali. Iya, iya. Gitu. Terima kasih Yai. Sangat menarik ya yang tadi telah disampaikan. Dan memang kalau kita bicara mengenai persatuan Islam ini, kadangkala memang mudah untuk dibicarakan, disampaikan, tapi sulit dalam merealisasikannya Yai. Nah, mungkin kajian kita di malam ini mengenai kita belajar akhlak melalui doa-doa tadi, mungkin ini salah satu solusi ya untuk kita bisa istilahnya tuh lebih terbuka, lebih sama-sama mempelajari gitu ya mengenai khasanah doa yang umat Islam miliki yang begitu banyak gitu ya. Dibandingkan kalau kita bicara mengenai hal-hal yang fikih gitu ya, masalah-masalah yang muncul tuh seringkali ya perbedaan gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita mengkaji lebih jauh lagi nih ya, betulkah kita bisa tadi Yai sampaikan bahwasanya ini ada nilai-nilai yang agung gitu ya. Yeah. Yang bukan karena rekayasa atau bukan karena memang dibuat, tapi ini memang sifatnya tadi ya, sifatnya ilahiyah gitu. Betul. Nah, kalau kita masuk melalui pintu doa ini, bagaimana persatuan Islam ini bisa kita upayakan ya? Wassalamualaikum Muhammad doa luar biasa ya, luar biasa. Baik, terima kasih. Nah, keistimewaan berikutnya dari doa itu, kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, ada misalnya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, sholat. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Ada kata zikir Tuhan di situ. Atau inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
Puasa la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan dari peribadatan. Sholat, puasa. Nah, doa Allah Subhanahu wa taala dengan segera menisbatkan antara doa itu dengan hamba dalam kalimat misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Ini sebuah syarat dan jawab yang langsung tanpa perantara. Dalam artian perantara yang dimaksud di sini ini bukan kemudian ibadahnya itu menjadi wasilah. Jadi sholat adalah perantara, wasilah supaya mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Doa kita memerlukan wasilah. Wasilah yang saya maksud ini adalah ibadahnya itu sendiri menjadi wasilah. Puasa menjadi wasilah, la'allakum tattaqun. Nah, doa ini, ud'uni, berdoalah kepadaku, aku akan jawab. Dengan segera Allah Subhanahu wa taala menjawab, astajib lakum. Jadi ia punya kedudukan yang sangat istimewa dalam agama, dalam Islam. Dan dalam riwayat misalnya dalam hadis baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Tidak ada satu ibadah pun kecuali kemudian kita jadikan ia wasilah untuk doa. Sholat kita berdoa, puasa kita berdoa, haji kita berdoa. Doa itu jantungnya ibadah, intisarinya ibadah. Bagaimana hubungannya dengan persatuan Islam? Sebetulnya kalau ia adalah doa yang tadi tanpa wasilah langsung astajib lakum, lalu menjadi intisari dari setiap peribadatan, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Memperbanyak berdoa kapan saja. Termasuk ketika katakan ada perbedaan hal-hal yang seperti yang Gus Dian sampaikan, perbedaan fikih, maka berdoalah. Dalam artian kita satu sama lain, mari kita saling mendoakan. Jadi titik temunya di situ. Mungkin katakan ada perbedaan pendapat mazhab hilal dan ru'yah. Ada yang lebaran hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Tidak apa-apa. Kita doakan satu sama lain. Jadi titik persatuan itu kita tidak menyalahkan aku yang benar, kau salah. Tapi semoga ibadahmu diterima. Semoga puasamu, lebaranmu diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang misalnya kita puasa Sabtu, yang lain puasa Minggu. Yang puasa Minggu kemudian mengucapkan yang sama kepada kita, kau puasa lebih awal, doakan kami ya. Kan sebetulnya indah ya. Jadi kau sudah berada dalam saat penuh berkah, doakan kami. Gitu. Nanti ketika yang lain kita lebaran, yang lain belum, kau masih berada pada saat-saat penuh berkah, doakan kami. Nah, itu bagi saya indah kalau setiap perbedaan diselesaikan, diakhiri dengan saling mendoakan. Gitu. Berarti itu salah satu ini ya Yai, implementasi bahwa doa itu adalah ruhul ibadah tadi ya. Mukhul ibadah. Ruhul Ya. ibadah ya. Ya. Jadi memang dalam kehidupan beragama tidak ada ibadah apapun ya yang kita lakukan, yang kita jalankan pasti ada unsur doa berarti ya. Betul. Dalam apapun itu akan selalu ada doa. Hatta bahkan ucapan salam kita satu sama lain doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu doa. Semua yang kita sebutkan itu adalah doa. Gitu. Termasuk zakat mungkin ya. Betul. Zakat juga doa. Doa untuk pensucian, doa untuk keberkahan rezeki kita dan lain sebagainya. Setiap kata kalimat yang kita sampaikan ini adalah doa. Contoh misalnya dalam ini, karena ketika kita membincangkan kajian akhlak dalam doa, ini masih bangunan besarnya. Kalau main mapping itu ini yang di tengahnya. Nanti ada misalnya nilai-nilai ketauhidan dalam doa, nilai-nilai penghambaan dalam doa. Atau nanti masuk kepada kajian doa tertentu, kajian doa khusus. Mungkin doa Kumail, doa Arafah, doa Nudbah. Ada satu doa yang
mudah-mudahan bisa jadi kajian ke depannya, Iya. yaitu memang doa makarimul akhlak. Jadi doa memohon akhlak yang mulia. Ada Iya. doa khusus juga, doa makarimul akhlak. Iya. Nah, ada dalam doa itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat yang sama mengajarkan kepada kita kerendah hatian. Jadi kalau ada tadi arah ke persatuan Islam itu, karena dalam doa kita ditanamkan untuk tidak merasa paling benar, tidak Iya. merasa paling berhak. Justru kita merendahkan diri kita di hadapan Sang Maha Segalanya. Jadi dengan menghayati makna doa itu, mengklaim Iya. misalnya, mudah-mudahan dengan sendirinya luruh, Iya. gugur, Betul. gitu. Kalau ini ya, mohon izin ya ini, Ya. dari warisan Allahyarham kita mengenal dahulukan akhlak daripada fikih gitu ya. Ya. Dan kalau kita mengkaitkan dengan kajian ini yang tadi Yai sampaikan, ini doa ini kan sebetulnya juga sumber inspirasi, sumber motivasi kita dalam mungkin bermuamalah, bersosialisasi gitu ya dengan siapapun gitu ya. Ya. Nah, apakah dalam tanda petik ini mohon izin Yai, kita mendahulukan doa gitu ya terhadap fikih misalnya Yai. Apakah Iya. bisa seperti itu ya di dalam ungkapannya gitu? Ya, makasih. Ya, fikih adalah satu bagian pengamalan kita di dalam beragama. Jadi juga untuk mengingatkan bahwa yang saya pahami dari Allahyarham, dahulukan akhlak di atas fikih itu bukan meninggalkan fikih, Iya. bukan tidak mengamalkan fikih, melainkan mendahulukan akhlak ketika ada pengamalan fikih yang boleh jadi dapat membawa pada hal yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlak. Gitu. Iya. Maksudnya seperti itu. Nah, kembali kepada doa misalnya, ada hadiah yang paling baik dalam riwayat Iya. Gus Den, Iya. itu hadiah kasih sayangmu kepada orang lain itu ada hadiah yang paling baik, yang di situ sudah diajarkan kemuliaan akhlak itu, Iya. yaitu ad-du'a bil-dhahril ghaib. Iya. Jadi doa yang paling baik itu adalah doa, hadiahmu yang paling baik untuk saudaramu adalah doamu untuknya tanpa pengetahuannya, tanpa sepengetahuannya. Ad-du'a bil-dhahril ghaib. Jadi kita mendoakan orang lain yang ia tidak tahu Tidak kalau tahu. ia kita doakan. Iya. Jadi di situ sudah ada terkandung juga kemuliaan akhlak itu. Bagaimana kita ikhlas tanpa pamrih, kita memberi Iya. itu kan kalau orang tidak tahu didoakan mungkin Iya. bahkan terima kasih pun tidak disampaikan. Iya. Mengajarkan kepada kita kalau berbuat baik jangan tersinggung kalau ada orang yang tidak berterima kasih Iya. kepadamu. Bahkan kau berbuat baik kepadanya tanpa ia tahu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengetuk pintu anak-anak yatim, menyimpan kantung makanan, berlalu tanpa diketahui. Atau misalnya Imam Hasan alaihissalam membagikan makanan setiap saat ketika ada kakek-kakek yang meminta doa untuk siapa? Kata kakek ini, untuk dia yang bekerja di perbatasan kota. Kata Imam Hasan, tahukah engkau? Karena ia adalah ayahku, karena dialah aku dapat membagikan ini. Nah itu semua ad-du'a bil-dhahril ghaib. Iya. Jadi hadiahmu yang paling baik untuk saudaramu adalah doa tanpa sepengetahuannya. Belum masuk ke dalam kalimat tentang doa, Iya. amalan itu saja mengajarkan kepada kita keutamaan akhlak yang luar biasa. Ya. Sehingga kalau ada mungkin kembali, ya ada pengamalan-pengamalan keberagaman yang berbeda, kita saling doa pada akhirnya. Iya. Kita doakan itu bukan misalnya, ya Allah, aku merasa ibadahku yang paling benar, beri ia hidayah dan petunjuk supaya ia beribadah seperti ibadahku. Mungkin Iya. ya. Tetapi ya Allah, terimalah usahanya, karuniakan kepadanya kesabaran, berikan ia petunjuk Iya. dan lain sebagainya. Itu Iya. betul-betul mengajarkan kepada kita ketulusan. Saya kira teramat banyak dari para teladan agung
Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam yang dikira mengambil barang seseorang yang sholat bersamanya. Iya. Sholat mungkin kita kategorikan pengamalan fikih. Iya. Lalu ketika ia selesai sholat, ia lihat kantung uangnya tidak ada. Ia menuduh Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Ia mengambilnya. Imam bertanya, berapa uangmu yang hilang? Sekian. Imam minta izin, minta waktu. Kemudian ini dikembalikan. Nah, pulanglah orang itu. Di dalam perjalanan ternyata dia menemukan kantung uangnya yang hilang itu. Lalu dia kembali lagi ke masjid, menemukan Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam sedang sholat. Setelah selesai sholat, orang ini minta maaf. Maaf, aku sudah salah menuduh, Salah sangka. salah sangka. Dan Imam mengembalikan itu walaupun disalah sangkai, Iya. tapi Imam memberikan sejumlah uang yang disebutkan itu. Bayangkan nilai-nilai akhlaknya dari orang yang selesai sholat. Setelah tidak lihatkah engkau aku sedang sholat tadi? Ya, kata sahabat ini, sesungguhnya aku memohonkan ampunan Allah Ta'ala untukmu. Jadi mendoakan engkau. Bukan hanya tersinggung, tapi doa itu dijadikan wasilah oleh Imam Baqir alaihissalam. Dan ketika dikembalikan, Imam menjawab, nahnu ahlul bait idza wahabna syai'an la nasta'idu. Kami ini keluarga Nabi, kalau sudah memberi, tidak akan kami ambil kembali. Itu pun kemuliaan akhlak itu yang tumbuh. Dan di dalamnya ada doa tadi itu. Gitu. Menarik Yai. Kalau tadi yang Yai contohkan dalam beberapa kisah tadi, saya merasakan bahwa doa-doa itu ternyata berfungsi sosial gitu ya, yang Betul. tidak hanya seolah-olah Hubungan vertikal, memenuhi ya, vertikal. hanya untuk memenuhi keinginan ego gitu ya. Betul, betul. Ternyata doa-doa itu yang tadi Yai sampaikan malah lebih luas gitu ya, untuk kemaslahatan banyak orang gitu Betul. ya. Nah, kira-kira ini yang ya mungkin ini kasus dari saya pribadi nih ya. Masya Allah. Seringkali doa itu kan memang seolah-olah pemenuhan untuk harapan, keinginan, atau permasalahan yang sedang dihadapi gitu. Nah, untuk sampai ke tingkat yang tadi Yai contohkan bahwasanya ini doanya lebih luas lagi ya, lebih ya berfungsi sosial gitu ya. Nah, kira-kira ini bagaimana kita menggerakkan gitu ya, menggerakkan dari yang sifatnya individual tadi gitu ya, untuk bisa lebih naik lagi Masya Allah. levelnya ya. Berat ini. Berat. Ya tentu bertahap. Satu di antaranya adalah dalam sebuah riwayat ketika Allah SWT kepada Nabiullah Musa alaihissalam, wahai Musa, berdoalah dengan lisan yang tidak pernah engkau gunakan dalam dosa. Kemudian Nabi Musa bertanya, bagaimana yang demikian itu ya Rabb? Bagaimana berdoa dengan lisan yang tidak pernah kau gunakan dalam dosa? Allah Ta'ala menjawab, subhanahu wa jalla jalaluh, berdoalah melalui perantaraan lisan orang lain. Karena ketika kita berdoa dengan lisan kita, itu tadi yang akan hadir keinginan kita, ego kita, keakuan kita. Tapi satu, dia bisa dimaknai ad-du'a bi dhahril ghaib, orang lain mendoakan kita. Tapi bagi saya, itu dua. Lisan orang lain dan yang tidak pernah digunakan dalam dosa. Jadi di situ khazanah keistimewaan Islam, karena kita dikaruniakan khazanah doa dari lisan-lisan suci mereka yang terjaga, terpelihara dari dosa. Jadi untuk mengangkat nilai doa kita yang individual menjadi sosial, mari kita bertawasul, berwasilah dengan doa-doa yang sudah diajarkan para teladan agung itu. Ketika membaca kalimat demi kalimatnya, kita akan disadarkan. Sebelum meminta itu kita direndahkan dalam tanda petik, misalnya dalam kalimat-kalimat doa yang indah itu, akulah yang kau beri sebelum aku meminta. Ya Allah, inilah aku yang kau beri sebelum aku meminta. Nah itu tuh sudah mengajarkan kepada kita, kita ini mau meminta, sebetulnya Tuhan sudah begitu banyak memberi pada kita, bahkan yang tidak kita minta. Begitu, sehingga ditekan untuk ego keakuan itu semuanya
Iya. ditekan. Mau minta itu jadi tidak enak, jadi Iya. malu Iya. misalnya. Tapi kalau lisan kita tadi langsung, ya sudah, permohonanku A, B, C, D begitu. Bisa membaca dalam karya Allahyarham, Doa dan Kebahagiaan ya. Iya. Bukan lampu Aladin ya. Betul, itu yang sebelumnya, kemudian pasca wafat Allahyarham diterbitkan ulang Iya. menjadi Doa dan Kebahagiaan. Ya, digabungan 2 buku, Doa Bukan Jin, Lampu Aladin, dan Iya. Tafsir Kebahagiaan. Baik, Kiai, sangat menarik pembahasan kita malam ini. Mohon izin ya, kita untuk break dulu sebentar. Terima Kita kasih. mengikuti informasi yang kita akan sama-sama saksikan. Kami persilahkan. Para pemirsa, kita kembali ke pembahasan kita malam ini mengenai kajian akhlak di dalam doa-doa. Kalau kita ini ya, kita sambung lagi pembicaraan. Seringkali ini kalau di kisah-kisah mengenai baginda Nabi ini kan baginda Nabi ini seringkali istilahnya mungkin dianiaya gitu ya, dipersekusi gitu ya. Nah, baginda Nabi pun mencontohkan istilahnya tidak anggaplah baginda Nabi itu merasa benar dan akhirnya memaksakan kebenarannya ya, tapi baginda Nabi mencontohkan dengan meresponnya dengan doa nih ya. Betul. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa mengambil uswahnya ya? Oh, Sayyidina ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad. wa ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ini satu saat saya bersama seorang kawan, waktu itu kami di Suriah, dan ya tahu kalau bacaan doa kita, kami itu panjang-panjang. Ya, artinya ada doa singkat, ada doa yang panjang, bisa bacanya itu setengah jam, bisa 1 jam. Bercanda. Waktu itu di sekretariat ada gitu, karena saya harus merefresh memori, tapi kalau tidak salah aktif di sekretariat IJMI waktu itu. Terus kawan ini berkata, doa singkat saja. Baginda Nabi juga berdoa singkat gitu. Ini hubungannya dengan ketika baginda Nabi dipersekusi, dianiaya, dizalimi. Dia mencontohkan baginda Nabi berdoa singkat. Kapan? Saya tanya. Kata dia, waktu perang Badar. Menjelang perang Badar. Menjelang perang Badar itu musuh sudah di depan, baginda Nabi SAW berdoa, Allahumma in tuhlik hadhil insabah lan tu'ban fi hadal ardi abadan. Singkat kan? Ya Allah, kalau engkau binasakan kelompok baginda Nabi ini, kau tidak akan disembah di muka bumi lagi selama-lamanya. Singkat. Betul, saya bilang. Doa itu singkat. Pertama, satu, karena musuh sudah di depan. Musuh sudah di depan, lalu kita berdoa panjang, misalnya, yang tidak diketahui sahabat saya itu adalah malam sebelum perang Badar itu baginda Nabi berdoa dengan doa yang sangat panjang. Bukan hanya baginda Nabi, dengan para sahabat juga. Jadi ada waktu memang kapan berdoa. Konteksnya ya. Betul. Kalau musuh sudah di depan, ya dengan doa yang singkat. Tapi pada doa yang singkat itu juga, saudara, kita tidak melihat kalimat baginda Nabi SAW minta untuk membinasakan musuh itu. Kan bisa juga kalimatnya seperti itu, redaksinya. Musuh sudah depan, ya Allah hancurkan mereka. Tidak. Tapi kembali kepada kita.
kepada kaum muslimin. Doanya itu tidak, "Ya Allah binasakan musuh," tidak, tapi, "Ya Allah kalau Engkau binasakan kami, ya, in tuhlik hadhil isabah, kalau kelompok ini ya Allah binasa, Engkau tidak akan disembah di muka bumi lagi selama-lamanya." Itu permohonan pertolongan, tapi pada saat yang sama tidak meminta kecelakaan kepada yang sudah siap-siap memerangi itu. Iya. Jadi maksud saya ini persekusi, hujatan, cemoohan, makian, cacian. Ini tahapnya sudah memerangi. Jadi sudah apa ya? Sudah paling akhir. Iya. Nah, kita menerima mungkin kesalahpahaman, hujatan, gugatan, cacian. Lalu bagaimana kita berdoa? Misalnya dengan kelompok yang sudah siap memerangi baginda Nabi. Tapi pada saat memerangi itu pun baginda Nabi tidak mendoakan kehancuran mereka, kecelakaan mereka. Di situ kita diajarkan juga kemuliaan akhlak. Meminta keselamatan pada diri kita tanpa harus mendoakan keburukan Ya. bagi yang lain. Nah, itu kan berat. Gitu. Kadang kalau sudah kita merasa hak kita tidak diberi, kita ingin minta pokoknya semua yang di sana itu dan seterusnya. Dibereskan. Nah, dan seterusnya lah. Karena itu kalimat dan kalimat adalah doa ya. Baik, Iya. Yai. Terima kasih, Yai. Kalau kita masuk ke doa yang panjang tadi, Yai, ya. Dan sebetulnya kalau yang tadi Yai sampaikan, sebetulnya kalau kita kaji lebih jauh, mungkin melalui doa itu kita tidak akan menemukan perbedaan ya. Mungkin perbedaan mazhab gitu ya. Harusnya kan ya dia bebas nilai saja namanya berdoa gitu ya. Setuju. Nah, kira-kira kalau yang tadi Yai sampaikan mengenai doa yang panjang gitu ya. Nah, kira-kira ya dalam konteks persatuan Islam tadi ya. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa ya saling belajar, saling mungkin ya istilahnya nggak perlu nggak perlu lihat lagi latar belakangnya gitu ya. Nah, kira-kira bisa seperti itukah ya? Sangat bisa. Merujuk pada doa yang panjang yang dimaksud ini, saudara, misalnya doa Jausyan al-Kabir, Ya. doa ya makarimul akhlak, itu doa-doa yang panjang. Dan tidak ada satupun, betul yang Gus Dian sampaikan, dia bebas nilai. Dia tidak merujuk kepada mazhab A, mazhab B, kelompok C, kelompok D. Tidak. Siapapun dapat membaca dan mengamalkan doa itu. Kalimatnya universal, indah, kandungan maknanya dalam, menggugah siapa saja yang membacanya. Karena ia dicontohkan oleh teladan agung, oleh mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan mencontohkan kepada kita doa dari seorang hamba dengan segala kekurangan, kerendahan, keterpurukan hamba itu. Ini dua, kalau walaupun jarak itu hanya sekedar penyederhanaan saja, tapi katakanlah dari titik yang paling tinggi dengan titik yang paling rendah, kalaupun ada. Ini hanya penyederhanaan saja. Dan senjatanya itu adalah doa. Bahkan misalnya dalam hadis juga, ad-doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang yang beriman. Dalam riwayat yang lain, silahul anbiya, senjatanya para nabi. Ya, para nabi itu senjatanya ya doa. Begitu. Dan itu yang mempersatukan kaum muslimin. Keistimewaan berikutnya dari doa ini, dia dipersatukan. Tidak pernah ada orang, karena itu dia tidak masuk dalam yang saya sebut tadi bagian doruroh. Misalnya bisa disebut secara fikih akan kelihatan, oh ini fikih Hanafi, oh ini fikih Maliki, oh ini fikih Ja'fari. Dalam doa sebetulnya seharusnya dia universal. Tapi yang kemudian membuat dia menjadi teridentifikasi adalah karena pemeliharaan tradisi ini, menjaganya itu. Ya. Dan ternyata misalnya ini li khamsatun, boleh jadi dianggap doa Ahlul Bait alaihi wassalam. Ternyata
Hadratus Syekh yang mengizinkan kita untuk membaca doa itu selama Iya. pandemi diamalkan. Iya. Itu lepas perbedaan fikih atau Iya. mazhab. Dia Iya. yang bisa diamalkan oleh siapa saja, Iya. begitu. Betul, setuju. Baik, Yai. Terima kasih, Yai. Eh, Kembali kepada pembicaraan mengenai doa yang panjang, doa yang pendek nih, Yai, Ya, ya. ya. Eh, Dalam kita sebagai makhluk hidup gitu ya, tentunya ada hal-hal yang kita mohonkan ya, ada hal-hal yang kita ikhtiarkan gitu ya, yang kita lakukan, kita jalankan gitu ya. Nah, kadangkala ini eh, ya mungkin ada yang panjang, ada yang pendek ini ya mungkin sebagian ada yang menganggap mengutamakan ikhtiarnya gitu ya, mengurangi doanya, mengurangi permohonannya gitu. Ya. Nah, sebetulnya mengenai panjang pendek ini ya apa ininya gitu ya? Apa batasannya sehingga ini dianggap sebagai ya mungkin terlalu panjang. Padahal di balik itu kan ada nilai-nilai yang tadi Yai sampaikan ya, Ya. bahwasanya doa yang panjang itu justru penuh makna gitu ya. Kira-kira Ya. bisa menemukan titik temunya seperti apa ya? Terima kasih. Izin saya mencontohkan sebelum nanti masuk ke doa dengan sholat. Ya. Karena sholat sendiri makna harfiahnya adalah doa. Doa. Nah, sholat itu sebetulnya secara fikih sangat sederhana dan mudah. Sehingga mungkin kalau Gus Den pernah melihat saudara sekalian juga di tempat di negeri kita ada yang dalam tanda petik sholatnya super cepat. Jadi ya cepatlah. Karena ia mengambil batasan yang minimal. Dan itu tidak bisa dengan segera juga kita salahkan. Dari sang pemberi syariat, agama itu dimudahkan. Sholat, kalau tidak bisa berdiri, boleh duduk, Iya. boleh berbaring, dan sebagainya. Dia dimudahkan. Ya, kedipan mata, kalau sudah tidak bisa apa-apa pun, boleh. Demikian pula bacaan. Ada yang wajib dibaca, dan karenanya kalau tidak dibaca, membatalkan sholat. Misalnya, surat Al-Fatihah, kalau sholat tidak baca surat Al-Fatihah, ya tidak sah. Tapi ada bacaan yang kalau tidak dibaca, tidak membatalkan sholat. Misalnya, doa iftitah. Bahkan ada perbedaan mulai baca doa iftitahnya dari mana. Karena itu tidak berhubungan dengan batal atau tidaknya sholat. Jadi, dari sisi sang pemberi syariat, diringankan kepada hamba itu. Tetapi dari sisi hamba, ia akan mengerjakan sebaik-baiknya. Ia akan memberikan persembahan seindah-indahnya. Iya. Dari sisi Tuhan dimudahkan, kita cukup dalam tanda petik, ya Allah, misalnya begitu, mengadu. Iya. Dari sisi, sekali lagi ini perbandingan dengan sholat tadi, Iya. itu sudah mewakili. Tapi dari sisi hamba, kita ingin memberikan persembahan sebaik-baiknya. Ini konsep yang disebut dengan Paradoks. ya, konsep paradoksalnya. Tuhan ringankan, tapi kita sebagai hamba ingin memberikan sebaik-baiknya. Misalnya dalam fikih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sekali ada yang mengatakan sah, boleh. Tapi kemudian kita baca 3 kali. Mengapa? Supaya yang tengah itu betul-betul kita baca dalam keadaan sujud yang sempurna. Jadi kadang kepala belum merata sudah baca. Bacaan belum selesai kita sudah mengangkat. Nah, itu kurang sempurna sujud kita. Tapi dibaca 3 kali sehingga yang di tengah itu betul-betul kita baca dalam keadaan sujud yang sempurna. Gitu. Termasuk ya bagian-bagian lain dalam sholat itu. Demikian pula doa. Doa mau singkat, silahkan. Kita memperbanyak ikhtiar dibanding doa, silahkan. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Dari sisi seorang hamba, kemudian ada yang menyadari atau misalnya ikhtiarku ini juga doa. Iya. Jadi bagian dari ikhtiar itu adalah berdoa, berusaha, bukan hanya dengan berangkat ke kantor, mencari kerja, mencari nafkah yang halal, tapi yang dimaksud ikhtiar, usaha juga
Doa adalah bagian dari Ikhtiar. usaha dan ikhtiar. Kita mencium tangan kedua orang tua kita, itu ikhtiar kita. Minta doa mereka, ikhtiar kita. Berziarah ke pusara mereka, ikhtiar kita. Semuanya adalah doa. Nah, adapun untuk doa yang panjang tadi itu, karena pendek panjang pun relatif. Kalau sudah menikmati, misalnya ya, kenikmatan itu kan lahiriah dan ruhaniyah. Kalau lahiriah ini sampai ujung kenyang berhenti. Iya. Dimulai dari rasa lapar. Tapi kalau ruhaniyah dimulai dari rasa kenyang. Jadi kita males, kita merasa tidak perlu. Tapi begitu masuk ke dalamnya menikmati, tidak pernah jadi akan selalu minta lagi. Yang sudah berangkat haji ingin naik lagi, ingin naik haji lagi. Iya. Yang sudah ziarah ingin pergi lagi. Nah, tidak pernah merasa cukup. Iya. Demikian pula doa. Begitu menemukan keindahannya, saya tidak ingin habis itu doa itu. Iya. Tidak ingin selesai. Masih ingin larut. Karena manusia itu, kita semua ini sebetulnya makhluk yang tidak pernah dalam tanda petik tenang. Jadi batin kita selalu ada yang berkecamuk, pikiran, perasaan. Kita ini dalam diri kita ini ada dalam tanda petik suara-suara yang menjerit ingin diwakilkan. Nah, kita menemukan penyaluran, mungkin secara psikologis boleh disebut katarsis, walaupun kalimat ini tidak tepat, tapi saya mengambil permisalan yang ekstrim. Sama seperti para penggemar masih suka nonton sepak bola, Sih. masih pasti punya pengalaman berbeda antara menonton televisi dengan nyetadion, Iya. ya. Dengan menonton ke stadion. Mana yang lebih membuat dada lega, plong? Yang mana? Stadion. Stadion. Kenapa? Karena atmosfer suasana. Atmosfer suasana, dan kita bisa punya kesempatan melepaskan apa yang ada dalam, misalnya berteriak. Itu yang disebut dengan katarsis dalam psikologi. Ini contoh. Jadi, atau kita ke hutan berteriak, tapi itu rada janggal mungkin. Makanya ada penyaluran. Iya. Nyetadion. Ke stadion. Di stadion teriak-teriak, tapi sebetulnya pulang itu dada lega, plong, dan sebagainya. Nah, dalam tanda petik, katarsis yang katakanlah diberikan salurannya oleh agama adalah doa. Doa itu menjadi jalan mengeluarkan pikiran, unek-unek, perasaan. Ya. Tetapi ini dalam doa yang panjang itu, Ya. beban kita, masalah, curhat, semuanya itu telah terwakili oleh kalimat-kalimat yang dipilihkan para teladan agung itu. Ya. Itu yang menjadi doa juga menjadi relief, sesuatu Ya. yang membuat kita dada lapang, Ya. lega, begitu. Baik Yai, terima kasih Yai. Kalau boleh Yai, dari kita mungkin dalam keseharian kita, masing-masing kita ini punya doa-doa favorit mungkin ya. Masing-masing punya yang yang gue banget gitu ya, yang kita biasakan gitu ya. Nah, kalau ternyata sumber-sumber doa sendiri kan sangat beragam ya, mungkin dari Al-Qur'an juga ada. Betul. Gitu ya. Juga dari para al-ma'sumin gitu ya. Nah, kalau dari sekian banyak doa gitu ya, kira-kira bagaimana baiknya kita memilih gitu ya, yang mungkin ada kriteria gitu ya, yang mudah-mudahan tadi yang tidak hanya doanya saja terkabul gitu ya, tapi juga perilaku kita juga berubah gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana dalam trik-trik memilih doa ini Yai? Masya Allah. Makasih. Saya ada lagu, ini mohon maaf pembicaraannya kan kita sambil ngopi. Ya. Kalau tidak salah lagunya Iwan Fals. Ya. Judulnya Aku Bukan Pilihan. jadi doa memang bukan untuk dipilih. Ya. Misalnya kita
buka kitab doa, mau baca doa ini atau doa ini. Itu bukan untuk dipilih, ya. Lalu yang mana yang kita baca? Saya ini kalau ada hidangan, Ya. misalnya ada saudara, ada kawan datang bawa durian dari Bangka, misalnya begitu ya, dihidangkan. Itu misal ada durian yang terlihat lebih ranum, lebih kuning dan lain sebagainya. Tapi tangan saya sudah menyentuh durian yang pertama. Itu saya tidak pindah kemudian mengambil durian yang ini. Saya mengambil yang pertama itu. Jadi mengambil yang disentuh pertama. Ya. Nah, maksud saya mudah-mudahan hati kita itu membimbing kita ketika mau baca doa. Itu dia sudah ada pilihan, sudah ada getaran hati mau doa yang mana. Tentu ini yang dimaksud ketika kita dalam situasi yang mungkin luang ya. Iya. Karena dalam banyak hal kita sudah diarahkan membaca doa yang mana. Ada doa harian, Iya. ada doa yang dibaca pada malam-malam tertentu. Itu sudah diarahkan. Ada adab-adab doa. Tapi kalau tiba-tiba misalnya misal dalam keadaan senggang kita ingin baca doa yang mana? Nah, hati kita itu sebetulnya tergerak gitu. Terus saran saya, mari kita menjelajah semesta keindahan doa itu. Jadi baca doa ini nanti pindah ke doa yang lain. Apakah misalnya sifat sajadiyah juga kita sudah mengkhatamnya atau tidak. Iya. Sifat sajadiyah misalnya Iya. ada momen-momen ia dibacanya, dibimbingnya. Lalu ada doa-doa yang lain, sifat-sifat para imam alaihi wassalatu wassalam. Kapan saja kita berniat untuk doa, bismillah dengan doa apa saja. Ya. Gitu. Baik Yai, terima kasih Yai atas pembicaraan untuk malam ini. Kajiannya sangat menarik dan para pemirsa mohon izin untuk pertemuan malam ini kita mungkin tidak ada tanya jawab langsung, tapi kami persilahkan para pemirsa untuk mencantumkan atau menanyakan di kolom komen ya. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya kepada pemirsa semua. Kita sudah memasuki akhir acara Yai. Terima kasih. Mohon berkenan untuk mempraktekkan tema hari ini. Kita berdoa Yai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Gus Den, Terima kasih. all kru, Ibu dan Bapak saudara sekalian rahimakumullah. Marilah kita antarkan bacakan umul kitab bagi setiap orang yang punya hak atas diri kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga besar kita, almarhumin di antara kita yang sakit. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kebaikan, kesembuhan, kesabaran, dan keleluasaan rezeki. Juga bagi setiap yang punya hajat dan keinginan. Semoga Allah Ta'ala dekatkan dengan apa yang diharapkan. Semoga Allah Ta'ala perbaiki setiap yang rusak dalam urusan kita. Semoga Allah Ta'ala pertautkan senantiasa persaudaraan dan persatuan kaum muslimin. Bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ali tahirin wa ajil fi dhuhuri maulana sahibil asri wa zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfiril ladzina tabu wa taba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa dakhilhum jannati adnin allati wa'adta wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Yai. Demikian para pemirsa acara Ngopi TV Ngobrol Persatuan Islam di malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.